Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، حضرات العلماء والأساتذة المحترمين، jamaah kuliah subuh salam Sabtu Serengseng Sawah yang saya hormati, dan semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang saya hormati, wabil khusus sahibul fadilah Gus Yusran yang saya hormati, dan juga yang saya hormati Profesor Dr. Arif Zamhari yang saya hormati, dan seluruh pimpinan pesantren dan perguruan tinggi Al-Hikam yang sama-sama kita muliakan. Al-Fatihah ila hadrati jami'i masyayikhina wa asatidatina al-kiram, khususan la hadrati syekhina Haji Hashim Muzadi, Afallahu bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa taqadahu wa askanahu al-jannah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa tariqul wusuli ila Allah ta'ala mutaba'atul jismi 'ala as-siratal mustaqim bi ahkami syari'ati lailan wa naharan. Adapun jalan untuk supaya kita menuju sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada ma'rifatullah, sampai kepada mahabbatullah, mutaba'atul jismi 'ala as-siratal mustaqim, yaitu mengikutinya jasad kita, jisim kita, jasad kita mengikuti atas jalan yang lurus, selalu mengikuti di atas jalan yang lurus, bi ahkami syariati, dengan hukum-hukum syariat, lailan wa naharan, baik pada waktu malam maupun siang. Sudah kita kaji sebelumnya bahwa di dalam kitab
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus berlandaskan akidah syariah dan akhlak. Maka kita istiqamah supaya diri kita berada di as-siratal mustaqim dengan hukum-hukum syariah. Wa dawami dzikrillahi wa dawamu dzikrillahi ta'ala wa dawami dzikrillahi ta'ala fardun qaimun 'ala at-talibin. Wa dawamu dzikrillah, sedangkan kita mendawamkan, melanggengkan zikir kepada Allah, itu merupakan fardun qaimun, merupakan fardu wajib yang harus terus ditegakkan, dilaksanakan ala talibina, bagi murid. Siapakah murid itu? Murid adalah orang-orang yang mengharapkan dekat kepada Allah, orang-orang yang mencari ridha Allah, ala talibin, orang-orang yang mencari ridha Allah. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ulul albab, orang-orang yang memiliki hati yang cerdas, adalah mereka yang zikir kepada Allah. Ini surah Ali Imran ayat 191 sebagai penjelas ayat 190. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi bahan renungan, menjadi dalil ad-dalail, menjadi bukti keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki hati yang cerdas. Siapakah mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yaitu mereka yang zikir kepada Allah qiyaman, baik itu dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkarun, dan mereka merenungkan, mereka berfikir tentang apa? Tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu minal qiyami an-naharu, yang dimaksudkan qiyaman di dalam ayat itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau tafsirkan an-nahar, yaitu waktu siang. Wa minal qu'udi, dan yang dimaksudkan dari al-qu'ud, qu'udan, duduk, arti secara letterleknya adalah duduk. Al-lailu, yaitu malam. Jadi al-qiyam, berdiri, ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani siang. Kita tahu bahwa siang Allah ciptakan, siang dan malam. Siang untuk kita beraktivitas, untuk kita bekerja. Maka pada waktu siang kita bekerja,
disitulah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qu'ud, pada waktu duduk, yang artinya waktu malam, di mana waktu malam Allah ciptakan untuk kita istirahat. Di tengah-tengah istirahat itulah kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal junub, dan dari kata junub, wa ala junubihim, yang biasa kita artikan dalam keadaan kita tidur atau berbaring, diartikan al-qabdu wal bastu was sihhatu was saqamatu wal ghina wal faqru wal 'azzu wal khuldu wa ma asbaha dzalik. Dalam keadaan berbaring maksudnya dalam keadaan kita sempit rizki kita, atau sempit keadaan kita karena kita menghadapi banyak masalah, umpamanya al-qabdu wal bastu, dalam keadaan lapang. Kita diberikan dan dianugerahkan oleh Allah kepada kita rezeki yang luas dalam keadaan sempit, dalam keadaan luas. Was-sihhatu, dalam keadaan sehat. Was-saqamatu, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan mulia, dalam keadaan kita langgeng dan sebagainya. Senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah akhir dari pembahasan kita tentang zikir. Kemudian apa syarat-syarat zikir? Pasal yang ke-8, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan tentang syara'ituz zikri fi bayani al-fasl ats-tsamin fi bayani syara'ituz zikri, menjelaskan tentang syarat-syarat zikir. Wa huwa an yakuna adz-dzakiru ala wudhu'in tammin, orang yang berzikir hendaknya dalam keadaan wudu yang sempurna, dalam keadaan wudu yang sempurna, dalam keadaan suci. Di sini disebutkan wudu intam, wudu yang sempurna. Apakah wudu kita sudah sempurna? Masing-masing kita mengoreksi diri kita. Berarti ada wudu yang sempurna, ada wudu yang tidak sempurna. Ada orang yang bersuci yang sudah sempurna karena tahu secara syariatnya, secara akidahnya, secara akhlaknya, tahu bagaimana dia bersuci, sehingga bersucinya sempurna. Tapi bisa jadi ada yang berwudu atau bersuci tapi belum sempurna. Wa ayyadhkura bi darbin syadid wa sautin qawi, dan hendaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bi darbin syadid, dengan semangat yang kuat, konsentrasi, khusyuk, wa sautin qawi, dan suara yang kuat. Baca zikir dengan konsentrasi, dengan semangat yang kuat, dan dengan suara yang kuat. Hatta yahsula anwaruz zikri fi bawatiniz zakirin, sehingga dengan zikir itulah, dengan zikir yang kita baca dengan penuh semangat, dengan suara yang keras, maka akan menghasilkan cahaya zikir, anwaruz zikri, akan menghasilkan cahaya zikir fi bawatiniz zakirin, pada batinnya atau di dalam batinnya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita ketika zikir sudah merasa ada athar, sudah ada pengaruh ke dalam batin kita, cahaya yang masuk ke dalam batin kita, kita masing-masing yang bisa merasakannya. Wa tasiru qulubuhum ahya'a bihadhil anwar. Dan dengan zikir yang kita baca dengan kalimat la ilaha illallah yang selalu kita baca astaghfirullah, baca salawat, maka zikir-zikir yang kita baca, terutama kita membaca Al-Quran, maka hati kita menjadi hidup. Ahya, menjadi hidup. Kita tahu bahwa ada hati yang sakit, ada hati yang buta, ada hati yang sehat, ada hati yang tenang. Bagaimanakah hati kita? Kita masing-masing yang tahu. Dan kalau tidak tahu, mencari tahu. Hati kita sehat apa sakit? Kita kalau nggak tahu, mencari tahu. Kemana mencari tahunya? Ya ke dokter. Kalau hati kita, kalau badan kita sakit, pasti kita penasaran kan? Apakah penyakit, apakah sakit demam, apakah sakit COVID? Maka kita pergi ke dokter. Pergi ke dokter karena kita ingin tahu, ingin mengobati, ingin sembuh dari penyakit itu. Tetapi kita tidak pernah ingin tahu apakah hati kita sakit atau sehat. Kalau kita ingin tahu apakah hati kita sehat, kita pastikan bahwa hati kita sehat, maka kita pergi ke dokter, dokter rohani, yaitu para ahli yang bisa membantu kita untuk mengetahui posisi hati kita sehat atau sakit. Hayatan abadiyatan ukhrawiyatan, yaitu hidup yang langgeng, yang abadi, yang ukhrawi. Kita hamba Allah yang akan menghadap kepada Allah akan mati, dan kita mati tidak sama dengan matinya binatang. Maka di sini dikatakan hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Kita akan hidup selamanya, akan hidup abadi. Kita hanya pindah saja. Kalau kontrakan kita sudah habis, 60 tahun habis, kita pindah ke alam barzakh. Alam barzakh habis karena sudah diusir sama malaikat Israfil, sudah ditiup sangkakala. Sangkakala yang kedua sudah ditiup, pindahlah kita ke alam akhirat. Kama qala Allah Ta'ala, la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. La yadhuquna, mereka tidak merasakan, fiha, di alam dunia, al-mauta, fiha, di alam akhirat, al-mauta, kematian, illa al-mautatal ula, kecuali mati yang pertama. Jadi tidak ada mati lagi di akhirat. Kita mati di dunia, mati itu berarti pisahnya ruh dengan jasad kita. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, al-anbiya'u wal awliya'u yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi buyutihim, yani yunajuna rabbahum abadan.
وليس معناه ظاهر الصلاة من القيام والركوع والسجود والقعود بل مجرد المناجاة من قبل العبد والهدية المعرفة من قبل الحق فيكون العارف محرما إلى الله تعالى بزيادة المناجاة في قبره. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi dan para aulia, para kekasih Allah, para waliullah, mereka salat di alam kuburnya, yusalluna fi quburihim, sebagaimana mereka melaksanakan salat di rumah-rumah mereka. Bagaimana maksudnya salat di dalam kuburnya? Yunajuna rabbahum abadan. Mereka di alam kuburnya senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jadi yang dimaksudkan salat di alam kuburnya bukan salat yang kita laksanakan seperti sekarang ini, zahirus salat, dengan berdiri, rukuk, sujud, duduk. Tetapi yang dimaksudkan bal mujarradul munajati min qibalil abdi, yaitu kita bermunajat dari seorang hamba, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hadiyatul ma'rifah, sedangkan hadiah ma'rifat min qibalil haqqi, dari arah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Fayakunul arifu muhriman ila Allah taala bi ziyadatil munajah fi qabri. Maka orang yang ma'rifat senantiasa dia memulai bermunajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bertambah munajat di alam kuburnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-musalli yunaji rabbah. Ketika kita salat, orang yang salat adalah orang yang bermunajat kepada Tuhannya. Fakama la yanamul qalbul hayyu fakadzalika la yamut. Seperti halnya hati tidak tidur, hati yang hidup tidak akan tidur, begitu juga tidak mati. La yanamul qalbul hayyu fakadzalika la yamut. Kalau hati sudah hidup, mudah-mudahan hati kita semua hidup. Amin. Mudah-mudahan hati kita semuanya hati yang hidup, karena kita rajin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati itu sudah hidup, maka tidak akan mati. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga apa yang kita kaji dari kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan kepada kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.